Halo Bapak Ibu, teman-teman, saudara-saudara yang kekasih umat Kristen dan warga gereja yang kekasih di dalam Tuhan Yesus. Untuk menyambut 1 September 2024 yang bertepatan dengan hari Minggu, saya mengajak kita untuk merenungkan Amsal pasal 22 ayat 1 sampai 9. Saya memberi judul untuk renungan itu, Manusia, Uang, dan Tuhan. Amsal 22 ayat 1 sampai 9, bahkan kitab Amsal seluruhnya, itu berisi nasihat-nasihat atau pengajaran-pengajaran yang dikemas dalam kata-kata bersajak, pendek, padat, tapi jelas. Dan itu menjadi ciri khas dari masyarakat pra-tulisan atau oral society yang menyimpan pengajaran-pengajaran, pesan-pesan, dan nilai-nilai kehidupan yang tinggi dalam pesan-pesan pendek, bersajak, padat, dan jelas. Ciri khas masyarakat seperti itu bukan hanya dimiliki oleh orang Israel. Suku-suku di hampir semua bangsa, termasuk suku Metok di timur, juga menggunakan kata-kata bersajak untuk mengajarkan satu nilai kehidupan. Kata-kata bersajak itu disebut ne dalam bahasa timur atau bahasa Metok. Orang-orang, terutama orang-orang di Amanoban, ada ne atau kata bersajak yang isinya menyindir. Kalau saya tidak salah itu disebut ne siu. Ada juga ne yang bermaksud untuk memberi nasihat. Dan biasanya kalau saya tidak salah itu namanya ne hinet. Pokoknya ne, amsal atau kata-kata bersajak itu dipakai dalam konteks pengajaran dan masyarakat agraris. Ya, adalah model peradaban yang menyukai pengajaran dalam bentuk ne, amsal atau kata-kata bersajak. Kium utneno bisup sablelo, kais an sable hai le babaun. Itu kira-kira salah satu kata bersajak. Yang artinya kalau sudah mencapai langit, jangan meremehkan kami yang kecil. Nah, kata bersajak ini adalah sebuah amsal. Isinya adalah pengajaran. Dan pengajaran itu ada yang bersifat sejajar atau paralel, ada juga yang bersifat paradoks atau yang bertentangan. Tapi juga ada pengajaran lain yang bercorak sebab akibat. Saya belum menemukan contoh-contoh secara konkret. Butuh waktu untuk mengumpulkan pantun, sajak, atau amsal-amsal yang sejajar, yang paradoks, atau yang sebab akibat. Tapi baik kita melupakan itu untuk sejenak. Tak sama seperti suku Metok. Orang Israel purba juga mengajar dengan menggunakan pantun atau kata-kata bersajak. Tentu saja tujuannya supaya mudah diingat sekaligus memiliki daya pikat. Dengar contoh seperti ini. Nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar. Dikasihi orang lebih baik daripada perak dan emas. Pendengar langsung mengerti pengajaran yang terkandung dalam amsal tadi, yakni kekayaan tidak membawa kebahagiaan abadi. Memiliki segudang emas, tetapi tanpa sahabat tidak menjamin hidup yang tenang dan bahagia. Sebaliknya, orang akan merasa hidupnya berarti walaupun tidak memiliki tabungan, deposito dalam jumlah besar, tetapi memiliki banyak sahabat, diterima, dikasihi, dan dicintai. Dan orang langsung tahu apa yang harus dipilih dalam hidup, menjadi kaya atau dikasihi, karena membangun relasi
yang sehat dengan banyak orang. Kira-kira menurut Bapak Ibu, mengapa pengajaran-pengajaran biasanya disampaikan dalam bentuk kata-kata bersajak, pantun atau amsal? Orang Israel melakukannya. Suku-suku di NTT gemar menyampaikan sajak-sajak pengajaran. Indonesia modern juga memiliki kumpulan amsal. Dengar contoh yang berikut. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Nah, karena ini satu renungan untuk persiapan ibadah Kristen, mestinya juga disebutkan contoh tentang Yesus. Tokoh yang satu ini, yaitu Yesus, juga menciptakan banyak kata bijak atau amsal menjadi media pengajaran. Aku mengutus kamu seperti domba ke tengah serigala. Karena itu, hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Itu satu contoh. Atau kita pasti ingat, orang tidak akan menyimpan anggur baru dalam kirbat yang lama. Atau seorang hamba tidak dapat melayani dua tuan sekaligus. Yesus juga menggunakan amsal, pepatah, kata-kata bersajak. Atau dalam bahasa Timur tadi, ne. Nah, mengapa amsal menjadi metode pengajaran yang efektif, digemari dan langgeng? Begini Bapak Ibu semua, sebuah pengajaran diberikan dengan maksud agar diingat. Isi pengajaran tidak boleh dilupakan dengan mudah atau begitu saja. Mengingat merupakan sebuah proses yang berlangsung di kepala dan di hati. Mengingat adalah sebuah proses rangkap, yaitu menyimpan informasi di kepala, lalu mengolah informasi itu menjadi tindakan atau perilaku. Pengolahan itu terjadi di dalam hati. Mengingat karena itu merupakan bisnis kognitif sekaligus bisnis kredo atau mengaku. Kalau sebuah informasi atau pengajaran hanya disimpan di otak, itu namanya tahu, baru tahu namanya. Kalau informasi atau pengajaran itu sudah turun sampai ke dalam hati, itulah yang disebut kenal. Jadi ada beda antara tahu dan kenal. Banyak kali kita hanya tahu tetapi tidak kenal. Padahal idealnya sebuah pengajaran harus diketahui sekaligus dikenal. Begini saudara-saudara, sudah bukan rahasia kalau kita ketemu seseorang sambil bicara pura-pura akrab, kita terus bertanya dalam hati, saya ketemu dia di mana ya? Nah, kita tahu dia atau orang itu, tetapi kita tidak kenal. Mengapa begitu? Karena kita hanya simpan informasi atau data tentang dia itu di kepala dan tidak sampai di dalam hati. Nah, begitu juga dengan pengajaran tentang nilai-nilai kebaikan. Para pengajar hikmat merindukan agar pengetahuan yang disampaikan tidak hanya diparkir di kepala, tetapi harus terus disimpan di dalam hati agar menjadi energi perubahan atau pembentuk kepribadian. Maka pengajaran-pengajaran itu disimpan dalam bentuk sajak, pantun, seloka, atau amsal. Nah, ini yang kita baca dalam Amsal pasal 2 ayat 1 sampai 9. Amsal ini menggambarkan adanya dua tipe manusia. Tipe pertama adalah manusia pemburu kekayaan atau pendekar-pendekar cuan. Untuk tipe ini, saya ingat lagu masa kecil saat di sekolah minggu. Bunyinya begini. Apa yang dicari orang? Uang. Apa yang dicari orang? Uang. Apa yang dicari orang siang, malam, pagi, petang? Uang, 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 bukan Tuhan Yesus. Nah, begitu. Orang pemburu-pemburu rente atau pendekar-pendekar cuan sudah pasti kaya.
memiliki banyak pengikut, bahkan bisa mengendalikan pengikut-pengikutnya untuk satu tujuan. Di ayat 7 dan 8, perilaku dari orang-orang pemburu rente ini digambarkan dengan jelas bagi kita. Mereka disebut sebagai yang menguasai orang miskin, yang berhutang menjadi budak yang menghutangi. Mereka juga digambarkan sebagai orang yang menabur kecurangan dan akan menuai bencana. Lalu tongkat amarah mereka akan habis binasa. Perhatikan di sini, Bapak Ibu Saudara-saudara. Diajarkan bahwa orang yang berburu harta memang akan bahagia dan memiliki banyak kemudahan. Bisa berlibur ke Amerika dengan menyewa pesawat jet pribadi. Membeli sepotong roti seharga 400.000 hanya untuk teman minum sore. Tetapi kemudahan dan kebahagiaannya berumur pendek. Di Amsal tadi ditulis, tongkat amarahnya akan binasa. Bagi seorang yang berusia lanjut, tongkat adalah lambang kefanaan. Tetapi bagi orang kaya dan mereka yang berkuasa dan berburu rente, tongkat adalah simbol keperkasaan, lambang kekuasaan, dan atribut keagungan. Tetapi tongkat itu akan habis binasa begitu uangnya habis atau jabatannya berakhir. Tipe manusia kedua dalam Amsal ini adalah orang yang mencintai kesucian hati. Dan itu disebut dalam ayat 11. Manusia kelompok ini tidak sekedar memparkir kekayaan di kepalanya. Mereka menjadikan hatinya sebagai wadah, mengubah kekayaan menjadi kemuliaan. Manakala ada kekayaan yang diperoleh dengan cara yang tidak mulia, mereka menjauhkan diri atau mengambil sikap menghindar. Orang-orang yang mencintai kesucian hati mengenal dengan persis apa yang dikatakan Yesus ketika bertemu dengan iblis di padang gurun. Manusia tidak hanya hidup dari roti saja, tetapi juga dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Orang dalam kelompok ini menganut prinsip hidup yang unik. Beda dengan orang dengan tipe pemburu cuan. Para pemburu cuan berkata, tidak cukup hanya segenggam emas, harus juga segudang permata. Sedangkan orang yang mencintai kesucian hati berprinsip, semakin banyak kita terima, semakin banyak juga harus memberi. Atau kalau mengikuti teks Alkitab, terlebih berkat memberi daripada menerima. Kemiskinan dan hidup dalam kondisi serba berkekurangan tidak menjadi alasan untuk tidak memberi kepada pekerjaan kebaikan. Itu intisari hidup orang-orang yang memburu kesucian hati. Mereka memberi dari kekurangan dan ketidakcukupan karena mereka tahu Tuhan akan mengisi kembali kekurangan dan ketidakcukupan mereka. Nah, Bapak Ibu, kalau ini yang kita pakai dalam hidup, terutama berhadapan dengan persoalan pendidikan yang nyata di dalam sekolah-sekolah yang dikelola oleh gereja, maka cerita-cerita miring tentang kualitas sekolah kita, maka keluhan yang timbul dari guru-guru yang bekerja tetapi tanpa upah yang layak, dan anak-anak yang bersekolah di sekolah-sekolah itu sebagai anak-anak yang tidak berkualitas akan dengan sendirinya lenyap, karena orang-orang dalam gereja adalah orang-orang yang memburu kesucian hati dan bukan sekedar mengejar rente atau kekayaan. Inilah sebabnya Amsal 22 ayat 1 berkata, nama baik lebih berharga dari kekayaan yang besar.
Dikasihi orang lebih baik dari perak dan emas. Orang kaya dan orang miskin bertemu, yang membuat mereka ialah Tuhan. Artinya, di mata Tuhan, orang kaya adalah ciptaan. Orang miskin juga adalah ciptaan. Bobot hidup mereka tidak ditentukan oleh kekayaan atau kemiskinan, tetapi oleh sikap mereka terhadap Tuhan sebagai Sang Pencipta. Kalau karena kekayaan, seseorang menjauhkan diri dari Tuhan dan berpikir masa bodoh terhadap pekerjaan-pekerjaan Tuhan, apalagi melangkahi pengajaran-pengajaran Tuhan, maka ringanlah bobot hidupnya, seperti sekam yang ditiup angin. Walaupun mungkin tubuh orang yang kaya itu berisi, tambun, lengkap dengan berbagai-bagai pangkat dan atribut yang makin memberatkan timbangan, tetapi bobotnya tidak lebih dari sekam yang ditiup angin. Sementara orang miskin, bobotnya tidak ringan hanya karena dia tidak bersepatu atau mengenakan pakaian kusut. Sebab bobot hidupnya ada pada ketaatan akan kehendak Allah dan firman-Nya. Itu yang Amsal 1 ayat 7 katakan. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Selamat menyambut hari Minggu 1 September 2024. Tuhan kiranya memberkati kita dengan firman-Nya.